Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Asari dengan NIM terakhir 060. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan terkait dengan audit sistem informasi dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau sering disebut dengan Alfamart. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya yang bisa di-next. Bisa di-next, operator. Oke. Baik, untuk anggota dari kelompok ada Azizul Mahadani dengan NIM terakhir 018, kemudian ada Korina Dwi Oriza Saktiani dengan NIM terakhir 056, dan yang terakhir ada saya sendiri, Astri Kasari dengan NIM terakhir 60. Bisa slide sebelumnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan secara lebih detail mengenai PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart mengenai company profile. Jadi, Alfamart ini dimulai sejak tahun 1989. Alfamart merupakan salah satu bisnis retail yang bergerak di bidang minimarket yang kegiatan usahanya itu berupa mengelola jaringan distribusi dengan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari kepada pelanggan. Alfamart itu memiliki banyak sekali cabang, sekitar 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data pada akhir tahun 2022, Alfamart ini memiliki karyawan dengan jumlah 182.398 karyawan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, untuk audit sistem informasi penjualan dari Alfamart itu sendiri, aplikasi AlfaGift. Aplikasi AlfaGift itu dimulai dan diluncurkan pada tahun 2015. Aplikasi AlfaGift ini merupakan aplikasi digital belanja online dari Alfamart yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang tentunya itu menyediakan berbagai macam promosi-promosi yang menarik. Nah, hal ini itu bertujuan agar mempermudah konsumen dalam transaksi belanja secara online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun kita berada. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu visi dan misi dari Alfamart sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Astri. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan terkait visi dari Alfamart itu sendiri. Jadi seperti yang tertera di dalam PPT, Alfamart itu tuh memiliki visi untuk menjadi suatu jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, juga pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Boleh di next? Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, Alfamart memiliki suatu misi di mana misinya ini itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Selanjutnya yaitu kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan kemitraan usaha. Dan yang terakhir yaitu membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Boleh di next? Oke, sesuai dengan instruksi yang pertama yaitu
Berikan penjelasan mengenai alasan penilaian atau pemberian bobot untuk di F1 dan di F2. Dari proses-proses yang Anda pilih untuk dievaluasi, pilih salah satu proses yang selaras dengan di F1 dan di F2. Uraikan alasan pemilihan proses tersebut. Boleh di next. Oke, jadi di sini saya akan pertama-tama menjelaskan terkait desain faktor 1 enterprise strategy. Jadi, di sini ada ada 4 value. Yang pertama itu ada growth or acquisition, dan yang kedua yaitu innovation and differentiation, dan yang ketiga ada cost leadership, dan yang keempat ada client service or stability. Nah, di mana untuk baseline-nya sendiri kita menggunakan poin 3. Nah, kenapa sih kita menggunakan poin 3? Sebenarnya nggak ada alasan khusus, cuman poin 3 ini tuh kita berikan karena memang sesuai dengan format yang berlaku di COVID 2019. Oke, selanjutnya kita akan membedah value-value. Untuk value yang pertama atau yang berskor tinggi yaitu client service and stability. Jadi kenapa kita menggunakan atau memberikan nilai 5? Jadi nilai 5 ini tuh kita berikan sesuai karena emang nilai ini tuh udah sesuai dengan visi dan juga misi dari perusahaan itu sendiri. Di mana menurut kami kepuasan pelanggan itu menjadi suatu prioritas utama dari Alfamart, serta Alfamart tuh memang memfokuskan pada produk dan layanan yang berkualitas unggul. Serta menurut kami AlfaGift ini tuh merupakan suatu wujud konkret dari inovasi untuk pelayanan bagi konsumen. Dan yang berikutnya itu value growth and acquisition kita beri nilai 4. Nah, alasannya apa sih? Jadi Alfamart ini tuh ingin menjadi suatu retail yang terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, hal ini tuh dibuktikan dengan pertumbuhan unit Alfamart yang masif, di mana hampir tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga luar negeri, yaitu Filipina. Tercatat hingga Juni 2023 terdapat sekitar 18.435 gerai Alfamart yang ada di seluruh Indonesia. Dan untuk innovation and differentiation kita memberikan nilai 3. Nah, bisa dibilang kalau inovasi dan perbedaan produk Alfamart ini tuh tidak terlalu signifikan, karena seperti yang kita tahu hampir sebagian besar produk yang dijual oleh Alfamart ini tuh memiliki kesamaan dengan kompetitor biru. Ya, kita tahu kan kompetitor biru itu siapa. Nah, selanjutnya meskipun begitu, Alfamart ini tuh memiliki beberapa inovasi seperti banyaknya promo, binus spot yang menyajikan beragam kopi daerah, dan juga implementasi pada sistem kasir otomatis. Nah, sehingga hal tersebut tuh merupakan suatu inovasi yang membedakan atau diferensiasi yang membedakan Alfamart dengan merek-merek lainnya atau retail-retail lainnya. Selanjutnya untuk cost leadership kita beri nilai atau skorsing 3. Nah, Alfamart itu merupakan menggunakan competitive advantage dengan pendekatan kualitas harga, yang mana ini tuh menawarkan suatu produk dan juga harga yang terjangkau di masyarakat atau konsumen. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang desain faktor 2 yaitu enterprise goal. Jadi di sini bisa kita lihat ya di kolom value ini tuh ada 13 value. Di mana untuk baseline-nya sendiri kita pilih 3. Kenapa kita pilih 3? Sesuai dengan di F1 tadi, tidak ada alasan khusus, hanya saja memang sesuai format yang ada di COVID 2018. Nah, selanjutnya kita akan membedah dari yang memiliki nilai tinggi, yaitu customer oriented culture di EG05. Nah, kenapa? Karena menurut kami layanan yang memuaskan konsumen itu tuh merupakan suatu prioritas utama dari Alfamart, yang mana sesuai dengan visi dan juga misi dari perusahaan Alfamart itu sendiri. Dan untuk poin 4 atau skorsing 4 kita ada di value EG01 yaitu portfolio of competitive product and service. Dan yang kedua yaitu ada EG06 yaitu business service continuity and availability. Di mana menurut kami enterprise goal tersebut tuh dapat menjadi pendukung untuk value yang di EG05. Dan untuk skorsing berikutnya yaitu 3, ada beberapa value. Yang pertama itu tuh ada EG08 yaitu optimization of internal business process functionality, terus ada optimization of business process cost, dan yang
Berikutnya itu ada EG 10 yaitu Staff Skills, Motivation, and Productivity. Dan yang berikutnya itu ada EG 12 yaitu Manage Digital Transformation Program. Dan yang terakhir ada EG 13 yaitu Product and Business Innovation. Nah, alasannya kita memberi scoring 3 karena menurut kami enterprise goal tersebut itu menjadi suatu pendukung untuk menurut kami dari kelima enterprise tersebut tuh sesuai dengan tujuan strategis Alfamart dan juga mendukung, cuman secara enggak langsung. Dan untuk scoring 2 kita ada beberapa. Yang pertama itu tuh ada EG 02 yaitu Management Business Risks, terus ada EG 03 yaitu Compliance with External Laws and Regulation, dan yang berikutnya itu ada EG 04 yaitu Quality of Financial Information. Selanjutnya ada EG 07 yaitu Quality of Management Information, dan yang berikutnya itu ada EG 11 ada Compliance with Internal Policies. Itu tadi yang terakhir. Nah, alasan kenapa kita memberikan scoring 2 karena menurut kelompok kami enterprise goal tersebut itu tuh kurang sesuai dengan tujuan strategis dari perusahaan Alfamart itu sendiri. Oke, boleh di next. Jadi di sini ada gambar atau tabel terkait summary of design factor COVID 2019. Jadi di sini ada beberapa subdomain, ada seperti APO, terus juga ada BAI, terus ada MEA, di mana terus juga ada IDM juga. Nah, di mana dari olah data yang kita lakukan di COVID 2019 itu terdapat 3 resiko atau subdomain yang memiliki resiko cukup tinggi, di mana kita cuma jelasin 3 doang. Yang pertama itu ada EB03 dengan scoring 100, terus juga ada EB02 dengan scoring 80, dan EB06 itu juga sama scoring 80. Boleh di next? Oke, selanjutnya melanjutkan soal yang tadi, instruksi tadi, dijelaskan kalau diberi instruksi terkait dari proses yang Anda pilih untuk dievaluasi, pilih salah satu proses yang selaras dengan di F1 dan di F2. Uraikan alasan pemilihan proses tersebut. Kan tadi dari resiko yang ada itu kita memilih 3. Nah, di mana dari 3 tersebut menurut kelompok kami, proses atau resiko yang selaras dengan di F1 dan di F2 yaitu BE BAI 02 terkait dengan definisi persyaratan yang dikelola. Nah, selain itu menurut kami juga karena BAI 03 ini tuh termasuk satu dari 3 proses atau resiko tertinggi, yaitu dengan scoring 80. Nah, selain itu juga menurut kami aktivitas yang ada pada subdomain BAI 02 itu tuh juga udah menjelaskan terkait bagaimana sih definisi dan juga pemeliharaan persyaratan fungsional dan juga teknik bisnis. Terus bagaimana studi kelayakan yang harus dilakukan serta perumusan solusi alternatif. Terus setelah itu juga ada gimana sih mengelola persyaratan risiko yang ada, dan yang terakhir tuh bisa mendapatkan persetujuan persyaratan dan solusi. Nah, di mana menurut kelompok kami ini tuh kalau setiap aktivitas yang udah dijabarin di subdomain BAI 02 ini tuh merupakan suatu aktivitas yang sangat berkaitan atau related dan juga dapat menilai apakah implementasi dari aktivitas bisnis dan aplikasi AlphaGift ini tuh emang udah selaras atau sudah sesuai dengan enterprise strategi dan juga enterprise goal yang diharapkan oleh Alfamart. Oke, boleh di next. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instruksi 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azisma Maharani dengan NIM akhir 018. Jadi, di sini berdasarkan dari penilaian desain faktor yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dari aplikasi AlphaGift, di mana BAI 103 ini menduduki urutan kedua dengan resiko asesmen tertinggi gitu, dengan risiko tertinggi sehingga perlu dilakukan asesmen lebih lanjut. Nah, adapun domain BAI 103 ini
merupakan domain yang menetapkan dan memelihara produk dan layanan yang telah diidentifikasi, teknologi dan proses bisnis dan alur kerjanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, adapun tujuan dari domain BAI 103 sendiri yaitu memastikan bahwa pengiriman produk dan layanan digital ini gesit dan terukur, serta menetapkan solusi yang tepat, waktu, dan hemat biaya, baik dari teknologi, proses bisnis, dan alur kerjanya yang mampu mendukung tujuan strategis dan operasional perusahaan. Nah, jadi dari BAI 103 ini, yaitu identifikasi dan membangun solusi terkelola, terdiri dari 12 subdomain, di mana dari ke-12 subdomain itu terdiri juga beberapa aktivitas yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses penilaian aplikasi AlphaGIF. Nah, di sini sudah saya tampilkan ringkasan dari penilaian asesmen yang sudah kelompok kami buat, di mana di sini terdapat 12 subdomain untuk BAI 103. Yang pertama yaitu BAI 0301, desain solusi tingkat tinggi, di mana level kapabilitas subdomainnya berada di level 2. Nah, jadi untuk subdomain 1 ini terdiri dari 4 aktivitas di mana hasil penilaian berada di tingkat kemampuan level 2, yang menandakan bahwa PT Alfamart ini menetapkan spesifikasi desain tingkat tinggi dari aplikasi AlphaGIF. Dalam mendesain aplikasi ini, Alfamart juga melibatkan tim IT dan AlphaGIF juga didesain sesuai dengan standar dan juga disetujui oleh pihak terkait. Nah, selanjutnya untuk subdomain 2 yaitu desain komponen solusi terperinci juga berada di level 2, di mana PT Alfamart ini merancang aktivitas proses bisnis dan alur kerja dari sistem aplikasi AlphaGIF, tetapi untuk domain 2 ini Alfamart ini belum mencapai level 3 karena belum mempertimbangkan dampak dari kebutuhan solusi. Nah, selanjutnya untuk subdomain 3 yaitu mengembangkan komponen solusi, ini terdiri dari 6 aktivitas. Dan untuk level capability subdomainnya berada di level 2, di mana Alfamart ini sudah mengenakan desain AlphaGIF secara terperinci, lalu mentaati peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa seluruh pengguna dari aplikasi ini itu bisa memanfaatkan aplikasi AlphaGIF sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ada subdomain 4, yaitu pengadaan komponen solusi, di mana dari subdomain 4 ini terdiri dari 5 aktivitas dengan level capability subdomainnya yaitu di level 5. Di level 3, di mana Alfamart ini memenuhi kelima aktivitas tersebut dan memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum dan kontrak dapat diidentifikasi dan ditandatangani oleh vendor. Nah, selanjutnya untuk BAI untuk subdomain 6 untuk subdomain 5 terdiri dari 8 aktivitas, dan di subdomain 5 ini level kapabilitas subdomainnya berada di level 2, di mana Alfamart ini mengintegrasikan komponen bisnis mereka dengan sistem IT dengan melakukan pembaruan aplikasi bisnis dan operasional perusahaan. Nah, lalu selanjutnya ada subdomain 6, yaitu melakukan jaminan kualitas atau quality assurance, di mana di subdomain 6 ini terdiri dari 4 aktivitas, dan untuk level capability subdomainnya berada di level 2, di mana Alfamart ini sudah merencanakan adanya praktik pengujian kelayakan usaha secara rutin di lingkungan bisnis mereka. Nah, selanjutnya ada subdomain 7, yaitu mempersiapkan pengujian solusi. Nah, di subdomain 7 ini terdiri dari 4 aktivitas, di mana level capability subdomain 7 ini berada di level 2. Nah, Alfamart ini sudah merencanakan adanya praktik pengujian kelayakan usaha secara rutin. Nah, selanjutnya ada subdomain 8, terdiri dari 5 aktivitas, yaitu jalankan pengujian solusi, di mana untuk level capability subdomainnya berada di level 2.
Nah, Alfamart ini selalu melakukan pengujian terhadap aplikasi dan mencatat segala kesalahan atau kendala yang nantinya dilaporkan oleh pihak terkait. Nah, selanjutnya untuk subdomain 9, yaitu mengelola perubahan persyaratan, ini terdiri dari 3 aktivitas, di mana dari subdomain 9 ini terdiri dari 5 aktivitas di mana berada di level 3. Alfamart ini selalu melakukan pencatatan kesalahan, maka Alfamart berusaha untuk mengembangkan aplikasi untuk meminimalisir kesalahan dengan menilai dampak dari pengembangan yang dilakukan. Nah, selanjutnya untuk subdomain 10 yaitu pertahankan solusi. Di sini terdiri dari 5 aktivitas dan untuk level kapabilitas subdomainnya berada di level 2. Nah, Alfamart ini sudah mengembangkan dan melaksanakan pemeliharaan dan meninjau secara berkala keberjalanan aplikasi AlphaGIF. Nah, selanjutnya untuk subdomain 11 yaitu terdiri dari 5 aktivitas di mana untuk level kapabilitas subdomainnya berada di level 3. Nah, Alfamart ini melakukan analisis dan penilaian terhadap pemeliharaan aplikasi AlphaGIF dan membentuk tim khusus untuk dapat menerapkan sistem ganda sehingga untuk mengembangkan dan mengubah beberapa produk layanan IT dan berintegrasi dengan manajemen hubungan bisnis dan manajemen portofolio. Nah, yang terakhir yaitu untuk subdomain 12, solusi desain dan berdasarkan metodologi pengembangan yang ditentukan, di sini Alfamart berada di level capability subdomainnya berada di level 3, di mana Alfamart ini melakukan analisis pada aplikasi AlphaGIF dan membentuk tim khusus untuk menerapkan sistem dari Alfamart ini. Nah, selanjutnya, berdasarkan dari penilaian aktivitas-aktivitas tersebut, maka ditentukan bahwa aktivitas BAI 103 ini berada di level 2, di mana pada BAI 03, identifikasi dan membangun solusi terkelola, Alfamart ini masih berada di level 2, karena masih terdapat aktivitas subdomain 2, 3, dan 12 yang belum tercapai sehingga belum bisa dikatakan di level 3 begitu. Nah, dari penilaian assessment tersebut, maka terdapat 3 rekomendasi. Yang pertama yaitu evaluasi kelemahan desain, di mana di sini AlphaGIF bisa mengevaluasi ketidakkonsistenan, ketidakjelasan, dan kelemahan potensial sepanjang siklus hidup dan mengidentifikasi adanya perbaikan apabila diperlukan. Nah, hal tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa desain proyek dan kerja sama lintas fungsi itu bisa berjalan efektif dan efisien. Lalu yang kedua, dampak kustomisasi dan konfigurasi, yaitu dengan menyesuaikan proses bisnis untuk meningkatkan kemampuan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu menerapkan sistem ganda, di mana di sini Alfamart bisa menerapkan sistem ganda apabila diperlukan begitu. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk instruksi yang ketiga terkait dengan diagram RACI yang mengidentifikasi peran dan tanggung jawab seorang terhadap sistem informasi yang telah dipilih. Jadi next. Oke, baik. Berdasarkan summary desain faktor yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, bahwa BAI 06 itu termasuk ke dalam urutan ketiga dalam proses penilaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diagram RACI dari BAI 06. Dalam diagram RACI ini yaitu terdapat 3 subdomain dari BAI 06. Yang pertama ada BAI 06.01, BAI 06.02, BAI 06.03, dan BAI 06.04. Yang pertama yaitu berdasarkan struktur organisasi untuk menduduki
struktur organisasi yang pertama, yaitu ada presiden direktur, di mana presiden direktur ini memiliki peran dan tanggung jawabnya terhadap proses penilaian subdomain dari BAI 06. Nah, mengapa demikian? Karena presiden direktur ini memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan juga peluncuran dari aplikasi AlphaGift. Selain itu juga bahwa presiden direktur ini memiliki wewenang untuk menerima dan menyetujui pelaksanaan aktivitas terkait dengan perubahan yang akan terjadi gitu. Nah, lalu apa sih peran dan tanggung jawabnya dalam proses penilaian ini? Yang pertama yaitu mengevaluasi perubahan yang diminta dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan performa aplikasi AlphaGift. Yang kedua, itu memprioritaskan semua perubahan yang diminta untuk memastikan bahwa perubahan tersebut itu sesuai dengan persyaratan bisnis dan juga peraturan perubahan yang diminta atau belum. Yang ketiga, menyetujui perubahan yang diminta untuk jangka panjang sebagai bentuk sebagai bentuk inovasi. Yang keempat, bertanggung jawab dalam menentukan faktor apa yang menjadikan perubahan tersebut itu dilaksanakan. Dan yang terakhir, memantau perubahan untuk memastikan bahwa semua perubahan telah disetujui dan tepat waktu. Kemudian selanjutnya ada business controller. Peran dan tanggung jawabnya terhadap proses penilaian BAI 06 itu adalah terdapat di BAI 06.01, BAI 06.03, dan BAI 06.04 yang dikategorikan sebagai responsibel. Mengapa demikian? Karena dalam business controller ini memiliki tugas sebagai pengendalian dan memastikan bahwa semua aktivitas terkait dengan perubahan tersebut itu telah berhasil dilaksanakan. Lalu peran dan tanggung jawabnya terhadap analisis perubahan ini yaitu yang pertama, memprioritaskan penggunaan metode yang tepat terkait dengan perubahan yang diminta. Yang kedua, mengkategorikan permintaan perubahan dalam proses pelacakan yang telah disetujui. Dan yang ketiga, mengawasi jalannya perubahan yang diminta dan melaporkan perubahan tersebut kepada presiden direktur. Yang keempat, memastikan bahwa perubahan tersebut itu sesuai dengan periode retensinya untuk perubahan dokumentasinya. Kemudian ada internal bisnis dan teknologi direktur. Internal bisnis dan teknologi direktur ini memiliki peran dan tanggung jawabnya terhadap semua subdomain yang ada di BAI 06, di mana dikategorikan sebagai responsibel. Kenapa demikian? Karena direktur teknologi ini bertanggung jawab atas pengelolaan teknologi sistem informasi khususnya pada aplikasi AlphaGift. Lalu peran dan tanggung jawabnya terhadap analisis proses tersebut adalah yang pertama, merancang dan mengevaluasi semua perubahan atas permintaan secara terstruktur dengan menganalisis dampak pada proses bisnis, infrastruktur, lalu ada sistem dan aplikasi, serta penyediaan layanan. Yang kedua, memprioritaskan dan mengkategorikan semua perubahan yang diminta sesuai dengan sistem operasi ataupun jaringan perangkat lunak. Yang ketiga, menyetujui dan melaksanakan setiap perubahan diminta dan melaporkannya kepada presiden direktur. Yang keempat, verifikasi bahwa semua akses darurat untuk perubahan yang telah diotorisasi. Yang kelima, mempertahankan sistem pelacakan dan pelaporan untuk semua perubahan yang diminta. Dan yang terakhir bahwa direktur teknologi ini dapat melakukan perubahan dokumentasi sebagai bentuk pemulihan untuk mendapatkan informasi yang konfiguratif. Selanjutnya ada properti dan SNB Development Director. Dalam direktur ini memiliki dua manajer umum. Yang pertama, manajer umum terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan.
Yang kedua yaitu manajer umum terkait dengan lokasi dan development. Nah, lalu apa sih peran dan tanggung jawab Direktur Development terhadap analisis semua kategori subdomain BAI 06 yaitu sebagai responsible, di mana Direktur pengembangan ini itu memastikan bahwa pengembangan aplikasi AlphaGIF ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu tugas yang lainnya yaitu memastikan bahwa tugas-tugas dari manajer ini dapat terlaksana dengan baik. Apabila tugas dari manajer umum ini terdapat kendala ataupun risiko yang dihadapi, maka Direktur pengembangan ini akan membantu dalam proses pengembangannya gitu. Kemudian ada manajer umum pengembangan dan pemeliharaan, di mana memiliki peran dan tanggung jawabnya terhadap subdomain BAI 06.02 tentang mengelola perubahan darurat dan BAI 06.04 terkait dengan perubahan dokumentasinya. Di mana manajer umum terkait dengan pembentukan dan pemeliharaan ini dikategorikan sebagai responsible. Mengapa demikian? Karena General Manager ini itu memiliki peran terkait dengan mengelola perubahan darurat dengan memastikan bahwa pengelolaan tersebut itu telah sesuai dengan prosedur pemeliharaan. Yang kedua, melakukan perubahan dokumentasi sebagai bentuk pemeliharaan agar keamanan aplikasi itu tetap terjaga. Kemudian yaitu ada General Manager terkait dengan development atau pengembangan, itu memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam subdomain BAI 06.01 dan subdomain BAI 06.03 yang dikategorikan sebagai responsible. Lalu peran dan tanggung jawabnya yaitu mengevaluasi permintaan perubahan dengan memastikan bahwa perubahan yang diminta itu telah sesuai dan telah dikembangkan sesuai dengan bisnis yang telah direncanakan. Yang kedua, melacak status perubahan dan melaporkan kepada atasan. Yang terakhir yaitu ada informasi teknologi direktur. Memiliki peran dan tanggung jawabnya kepada proses penilaian seluruh subdomain BAI 06 yang dikategorikan sebagai responsible. Mengapa demikian? Karena Direktur Teknologi Informasi ini memiliki tugas atau tanggung jawabnya terhadap apakah pengembangan aplikasi AlphaGIF ini telah sesuai dengan persyaratan keamanan dari aplikasi ini gitu. Lalu apa sih peran dan tanggung jawabnya? Nah, peran dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama mengevaluasi dan memprioritaskan keamanan teknologi informasi dalam melakukan perubahan maupun perbaikan. Dan yang kedua, menyetujui perubahan yang diminta dengan syarat keamanan teknologi informasi dapat terjaga. Yang ketiga, mengelola perubahan darurat dengan cara mengembangkan strategi keamanan cyber dan menghilangkan risiko akibat dari kerentanan keamanan. Yang keempat, melacak dan memastikan perubahan darurat itu telah terkendali dan melaporkan terkait dengan perubahan tersebut kepada Presiden Direktur. Dan yang terakhir, memastikan bahwa dokumentasi tersebut itu telah disesuaikan berdasarkan prosedur keamanannya. Bisa di next. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.